Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mengalami lawatan Tuhan, karena kami tahu Tuhan Kau hadir di tempat ini, Kau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak. Semua yang siap beribadah pada pagi hari ini boleh sama-sama katakan amin. Bersuka cita hari ini, amin. Sekali lagi saya mau tanya, bersuka cita hari ini, amin. Ya, kasih pandangan kanan kirinya disenyum, katakan Tuhan Yesus baik. Gak usah salaman, kasih senyum, Tuhan Yesus baik. Apa yang kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan buat setiap kita, amin. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan buat kita. Bersuka
Tiba saatnya kita bersuka cita pada pagi hari ini, amin. tiada terselami kasih-Mu dalam
tak terduga. Mulia dan nikmat, mulia dan perkasa, ku kagum hormat, ku kagum hormat, takkan enggak, ku kagum hormat, takkan enggak, kaulah yang layak dipuji, ku kagum akan. Kita pujian ini sekali lagi Bang, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh aja ku dimengerti, lebih dari sayang ada hikmatmu, hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga, tak sungguh indah tiada tara, mulia dan perkasa, ku kagum hormat, akan kagum hormat, akan kaulah yang layak dipuji, ku kagum pada. Bersama-sama angkat kedua tangan Tuhan, ku kagum hormat, ku kagum hormat, akan kagum kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan kekagumanmu kepada Tuhan, karena Dia yang begitu baik dalam hidupmu. Amin Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum wajah
Engkau terlalu baik, bahkan sangat baik atas kehidupan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami boleh nikmati suasana surga. Kami boleh nikmati sukacita yang daripada kami. Terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan. Terima kasih buat ibadah di mana kami boleh mengalami hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman. Karena kami menyadari kami perlu firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber kemenangan buat kami yang percaya kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Salam. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Kelihatan dari wajah-wajah saudara kalau saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Buktinya di tengah-tengah virus corona, saudara tetap berani untuk datang beribadah kepada Tuhan. Banyak orang hari-hari ini takut untuk datang ke gereja, padahal cuma 1 jam. Tapi kalau pergi ke pasar berani, pergi arisan berani. Tapi kalau datang ke gereja mencari Tuhan, takutnya setengah mati. Tapi di sini tidak demikian. Haleluya, luar biasa jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Tokap Simamora, kawan saya luar biasa, untuk kepercayaan yang kesekian kalinya buat saya. Saya datang tadi jam 10:15 karena ibadah jam 10:30. Saya mutar, bingung mau masuk di mana. Untuk ada malaikat saudara yang tuntut saya. Ada seorang ibu, dia tunjukkan ke tempat saya, naik dari lift sana kemudian ke sini. Luar biasa. Tuhan baik, haleluya. Nah puji Tuhan saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13. 1 Korintus pasalnya yang ke-13, cuma 1 ayat saja. Jangan khawatir, saya tidak akan khotbah panjang-panjang karena sesuai dengan protokol kesehatan, cuma 1 jam ibadah. Berarti khotbah saya ya sekitar 5 menit. 1 Korintus 13 ayatnya yang 11. Semua sudah ketemu? Kalau sudah ketemu ayat ini, kita baca bersama-sama 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Haleluya. Siang hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, dewasa secara rohani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum saya berkhotbah saya mau tanya dulu. Tapi suruh jawab dengan jujur. Ciri-ciri orang yang dewasa itu dilihat dari apanya? Dilihat dari apanya? Jangan bilang dari kumisnya. Soalnya saya nggak ada kumis. Menurut saudara, ciri-ciri orang yang dewasa itu dilihat dari apanya? Hah? Dari tingginya bisa juga. Dari apa lagi? Rambutnya yang sudah ubanan, ya bisa juga. Dari apa lagi? Pokoknya banyak ya. Ciri-ciri orang yang sudah dewasa itu banyak ciri-ciri. Nah kalau tubuh jasmani ini saja ada ciri-cirinya, demikian juga dengan dewasa secara rohani juga ada ciri-cirinya saudara. Ada ciri-cirinya. Orang yang sudah dewasa rohani tidak bisa dilihat dari
usia. Ada orang usia 60 tahun, tapi kelakuan masih kayak anak-anak. Sementara ada orang usia 20 tahun, sudah kelihatan dewasa rohani. Makanya kalau saudara pernah baca itu di mana? Di Timotius ya. Rasul Paulus pernah bilang begini kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dan seterusnya. Artinya saudara, Timotius walaupun dia masih muda, tetapi dia sudah dewasa rohani. Sementara banyak orang Kristen usia 50 tahun tetapi belum kelihatan dewasa secara rohani. Tapi saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang sudah dewasa secara rohani. Katakan amin. Orang yang sudah dewasa rohani tidak bisa dilihat dari jabatan, saudara. Jadi jangan saudara berpikir, oh kalau sudah hamba Tuhan punya jabatan di gereja, lalu kita berkata dia sudah dewasa rohani. Belum tentu, saudara, belum tentu. Nah hari ini saudara, saya mau sampaikan 3 ciri orang yang sudah dewasa rohani. Sebenarnya banyak saudara, tapi mengingat waktu, saya sampaikan 3 saja. Yang pertama, coba kita kembali baca 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang pertama. 1 Korintus 13, ayatnya yang ke-11, maaf. Dikatakan begini, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Yang pertama saya mencatat di sini, ciri orang yang sudah dewasa rohani bisa dilihat dari perkataannya. Saya ulangi. Ciri yang pertama, orang yang sudah dewasa rohani bisa dilihat dari perkataannya. Coba saudara amati, saudara perhatikan. Orang yang sudah dewasa rohani itu pasti perkataannya baik, pasti perkataannya sopan, pasti perkataannya membangun, pasti perkataannya itu tidak menyakitkan, pasti perkataannya itu tidak melukai. Itu orang yang sudah dewasa secara rohani. Tetapi kalau orang yang tidak dewasa secara rohani, saudara, coba saudara amati perkataannya. Sebaliknya yang akan terjadi. Pasti perkataannya satu pun tidak ada yang baik. Bahkan kalau berkata-kata itu tidak punya etika sama sekali. Bilang sama yang di samping, jangan pura-pura nggak dengar. Bilang sama dia, firman itu buat kamu. Pokoknya perhatikan aja. Kalau orang yang sudah dewasa rohani, coba perhatikan dari perkataannya, pokoknya manis, pokoknya mantap, pokoknya perkataannya itu pokoknya selalu perkataan yang membangun. Kalau misalnya ada yang sakit, dia bilang begini, percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Di dalam Yesus ada mujizat. Dia kan berkata seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak dewasa rohani, lihat orang sakit, hati-hati dong. Jangan corona. Tetangga saya 2 hari lalu mati loh. Beda saudara, beda.
sudah dewasa rohani itu, waduh, pokoknya sifatnya itu pokoknya seperti kanak-kanak. Seperti kanak-kanak. Pernah melihat anak-anak? Coba amati, kalau anak-anak bicara, berkata-kata, sama sekali nggak ada etikanya. Sama sekali nggak ada etikanya. Pokoknya anak-anak itu kalau ngomong, asal ngomong aja nggak dipikirin. Entah itu nanti omongannya itu melukai orang, pokoknya asal ngomong aja. Saya pernah lagi nungguin kendaraan di jalan raya, saudara. Lalu lewat beberapa anak. Nggak lama teman-temannya datang lagi. Lalu anak-anak ini bilang begini, anjing, dari mana anjing? Saya kaget, saudara. Temannya bilang anjing, saudara. Lalu temannya yang datang bilang begini, dari sana babi. Wih. Saya bilang, waduh, luar biasa. Tapi itulah anak-anak, saudara. Anak-anak itu kalau ngomong memang ya seperti itu. Sifat kanak-kanak itu seperti itu, tetapi dikatakan di sini di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 dikatakan, kalau sudah dewasa, kita harus tinggalkan semua sifat anak-anak itu. Katakan amin. Harus ditinggalkan, saudara. Jadi sebetulnya gampang sekali untuk melihat orang yang sudah dewasa rohani itu gampang. Bisa dilihat dari cara dia berkata-kata. Pokoknya Pak Pendeta lihat aja nanti di sini. Waktu sedang rapat, ya kan? Akan kelihatan di situ. Mana yang dewasa rohani, mana yang masih anak-anak. Akan kelihatan. Kalau sekarang sih belum kelihatan, semuanya sih kayak malaikat, ya kan? Tapi kalau sudah di luar kayak malaikat pencabut nyawa. Kalau sekarang belum kelihatan, semua duduknya manis, baik, sopan, luar biasa. Tapi setelah di luar sana nanti baru ketahuan kata-katanya seperti apa, ya kan? Tapi saya percaya di sini adalah orang-orang yang sudah dewasa rohani semuanya. Amin. Jadi yang pertama saya mencatat di sini, ciri orang yang sudah dewasa rohani itu bisa dilihat dari perkataannya. Kalau perkataannya itu baik, sopan, membangun, tidak menyakitkan, tidak melukai, punya etika, saya berani pastikan orang itu adalah orang yang sudah dewasa rohani. Tapi kalau perkataannya melukai satu dengan yang lain, menyakitkan satu yang lain, apalagi kalau dia sudah marah, pohon-pohon semua jadi layu. Kalau dia sudah marah. Jadi itu ciri yang pertama, orang yang dewasa rohani bisa dilihat dari perkataannya. Sekarang ciri yang kedua, orang yang sudah dewasa rohani, kita kembali melihat di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-11. Masih di ayat ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Ciri yang kedua, orang yang sudah dewasa rohani, yang pertama tadi bisa dilihat dari perkataannya. Yang kedua bisa dilihat dari perasaannya. Saya ulangi. Orang yang sudah dewasa rohani bisa dilihat dari perasaannya. Orang kalau sudah dewasa rohani, saudara, dia itu bisa mengelola perasaannya dengan sangat baik. Dia
Dia bisa mengelola perasaannya dengan sangat-sangat luar biasa. Tapi kalau orang yang tidak dewasa rohani, dia tidak bisa mengelola perasaannya. Ketika ada orang yang marah sama dia juga marah, ya kan? Ketika ada orang yang bikin dia jengkel, dia juga ikut jengkel. Pokoknya dia tidak bisa mengelola perasaannya. Tapi kalau orang yang dewasa rohani, dia bisa mengelola perasaannya, saudara. Walaupun ada yang bikin dia marah, dia berusaha bagaimana caranya supaya dia nggak marah. Dia berusaha bagaimana caranya supaya dia tidak jengkel. Saya dulu orangnya temperamen, saudara. Gampang marah, saudara. Kalau ada orang marah sama saya, waduh, saya bisa lebih galak dari dia. Tetapi begitu saya baca Alkitab, ternyata orang yang tidak bisa mengelola perasaannya itu ternyata anak-anak. Orang yang belum dewasa secara rohani. Bilang sama yang di samping, firman itu buat kamu. Jangan pura-pura gak dengar. Jadi gampang, saudara. Gampang kan? Untuk melihat orang yang sudah dewasa rohani, dia bisa mengelola perasaannya. Walaupun di rumah suami istri berantem, ya kan? Begitu datang ke gereja, nggak kebawa-bawa, saudara. Ada orang di rumah suami istri berantem, begitu sampai di gereja berantem lagi. Sampai di gereja, mari kita lanjutkan. Tadi di rumah belum selesai, ya kan? Istrinya duduk di depan, suaminya di belakang. Waktu dekat pintu gereja sih gandengan, wih luar biasa, pegangan tangan, ya kan? Begitu pendeta kalian, sana tangan sana. Mari kita bisa mengelola perasaan kita hari ini. Amin, saudara. Karena dikatakan di sini orang yang bisa mengelola perasaannya itu ternyata orang yang sudah dewasa rohani. Dan saya percaya jemaat-jemaat di tempat ini adalah orang yang bisa mengelola perasaannya dengan sangat baik, dengan sangat luar biasa. Sekarang ciri yang ketiga. Tenang aja, sebentar lagi selesai. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Ciri yang ketiga orang yang dewasa rohani, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Ciri yang ketiga orang yang sudah dewasa rohani bisa dilihat dari pikirannya atau cara dia berpikir. Orang kalau sudah dewasa rohani, cara berpikirnya itu selalu berpikiran positif. Tapi kalau orang yang belum dewasa rohani, cara berpikirnya itu selalu berpikiran yang negatif. Pokoknya selalu negatif. Orang mau ngomong apa selalu negatif. Pendeta khotbah, pokoknya pikirannya negatif. Pendeta kurang ngajar ya, nyinggung saya. Pokoknya berpikiran negatif. Pendeta berkhotbah tentang persepuluhan, itu pendeta mata duitan. Mata duitan. Ada seorang pendeta, saudara, dia cerita begini sama saya. Mulai hari ini, kata pendeta, saya tidak akan pernah lagi khotbah tentang persepuluhan di gereja saya. Saya tanya, kenapa kamu gak mau khotbah tentang persepuluhan? Itu kan firman Tuhan yang harus disampaikan.
Saya nggak mau lagi, kata dia. Kenapa? Saya pernah khotbah tentang perempuan di gereja saya, dibilang saya mata duitan. Saya mau bilang sama saudara, kalau pendeta berkhotbah tentang persepuluhan, bukan karena pendeta mata duitan. Itu supaya saudara diberkati Tuhan. Salah satu rahasia supaya kita diberkati Tuhan itu kan bayar persepuluhan. Mungkin kita nggak pernah baca ya ayat ini. Coba kita baca. Maleakhi pasalnya yang ketiga. Maleakhi pasalnya yang ketiga. Coba kita baca mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12 saja. Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Kalau surah baca judul perikopnya apa di sana? Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Kita baca bergantian ya. Saya bacakan ayatnya yang ke-6, nanti ayatnya yang ke-7 saudara, dan seterusnya sampai 12. Kita bergantian. Ayat yang ke-6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ke-8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Sampai situ dulu. Dikatakan di sini orang yang tidak membayar persembahan persepuluhan itu dikatakan apa? Penipu. Dikatakan penipu loh. Karena di sini yang mau dibilang penipu, saya rasa tidak ada yang mau ya. Saya pernah mendengarkan satu khotbah dari seorang hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan terkenal loh. Saya pernah lihat YouTube-nya. Dia bilang begini, kalau orang tua kita masih hidup, perhatikan dia baik-baik. Saya setuju. Perhatikan dia baik-baik. Jangan nanti dia sudah mati baru kita memperhatikan. Kita bikin kuburnya yang besar, kita bikin tiang-tiang pilarnya sampai kayak istana. Itu sudah gak ada manfaatnya yang seperti itu. Kalau kita mau memperhatikan orang tua, justru semasa dia hidup. Sampai di situ saya masih setuju apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Lalu dia lanjutkan begini. Kalau orang tuamu ke gereja masih naik angkot, jangan dulu bayar persepuluhan. Jangan dulu bayar persepuluhan, katanya seperti itu. Uang persepuluhan itu gunakan untuk beli mobil buat orang tuamu ke gereja. Kira-kira menurut saudara benar enggak seperti itu? Itu sama dengan membuat kebenaran sendiri. Itu berarti uang perpuluhan itu dia pakai untuk beli mobil buat orang tuanya, berarti hasil dari menipu Tuhan. Hati-hati loh. Orang yang tidak bayar persepuluhan, firman Allah katakan, disebut penipu. Bahkan ayatnya ke-9 dikatakan di situ. Tadi bagian siapa yang baca? Ya, bagian jemaat yang 23. Dikatakan di sini, kamu telah
hidup aku, kata firman Tuhan. Sudah kena kutuk, masih saja menipu Tuhan. Begitu saudara. Makanya saya kalau kasih persepuluhan itu sudah saya lakukan sudah puluhan tahun yang lalu ya. Bahkan sebelum saya jadi gembala. Saya jadi gembala itu sudah usia 20 tahun. Saya mulai membuka pelayanan itu tahun 2001. Berarti ya 19 tahun usia pelayanan saya. Sebelum saya jadi gembala, saya kalau bayar persepuluhan itu 15%. 15%. Saya mau ingin lihat dengan memberi 15% itu apakah saya jatuh miskin atau tidak. Saya mau ingin lihat. Apakah saudara lihat muka saya, muka-muka orang miskin? Setelah saya memberi 15%, pelayanan saya itu di desa loh. Desa Sumberjaya. Beda dengan di sini ya. Tempatnya kan mall. Blue Mall Plaza. Wih keren saudara. Kota Madia. Saya itu di desa. Desa Sumberjaya, Tambun, Bekasi pinggiran. Tempat saya itu tempat pembuangan mayat saudara. Saya kalau doa keliling dulu beberapa tahun lalu, itu beberapa kali temukan mayat di pinggir jalan. Dibuang di situ kalau malam-malam. Tapi walaupun pelayanan saya di desa, berkatnya berkat orang kota. Saya diberkati Tuhan. Saya memberi 15%. Saya mau ingin lihat apakah dengan memberi 15% itu saya akan jatuh miskin. Ternyata Tuhan berkati saya dengan luar biasa. Bahkan selama pandemi ini saudara, kan berapa bulan itu tidak dibuka gereja kan? Jadwal kota saya di mana-mana di stop semuanya saudara. Di stop semua. Mau kota di mana orang nggak ada gereja yang buka, ya kan? Tapi walaupun saya tidak khotbah di mana-mana, itu Tuhan kirim berkat yang luar biasa. Beberapa orang tanya sama saya, Pak Alfian minta nomor rekeningnya. Termasuk Pak Andi Markus, saudara, dia minta nomor rekening saya. 2 kali saya dikirimin uang, saudara. Padahal saya di real 8, beliau di real 18. Tapi 2 kali dia minta nomor rekening saya ditransfer. Saya hitung nolnya lumayan, saudara. Nolnya 6, saudara. Saya cerita sama teman-teman, mereka nggak percaya. Saya bilang berarti kamu Thomas tidak percaya mujizat hari-hari ini. Saya banyak melihat mujizat Tuhan, saudara. Saya hitung-hitung, waduh, kalau cuma 5 orang yang transfer ke saya selama pandemi, Anda saudara. Dan saya juga tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai, tidak pernah. Bahkan saya selama pandemi ini saya hitung-hitung sudah 200 paket sembako saya bagikan kepada hamba-hamba Tuhan. Kepada pemulung-pemulung saya bagi. Kepada penjual-penjual pedagang-pedagang asongan saya bagi sembako. Di lingkungan RT saya bagi sembako. 56 hamba Tuhan di Bekasi saya bagi sembako. Saya tidak mengalami kekurangan, saudara. Kenapa? Karena saya sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan ragu-ragu bayar persepuluhan. Karena persepuluhan itu, saudara, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Lanjut kita baca. Tadi ayat yang berapa? 9 ya. Nah sekarang giliran saya ayat yang 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dikatakan di sini, bawalah
seluruh persembahan itu di rumah perbenaran Tuhan. Dikatakan sini bahwa dan ujilah aku. Kalau sudah baca Alkitab ada 2 kalimat yang berkata begini, jangan menguji Tuhan. Mungkin sudah pernah baca ya. Ada 2 dalam Alkitab ditulis, jangan menguji Tuhan. Tetapi khusus untuk persepuluhan dikatakan di sini, ujilah aku apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Tingkap-tingkap langit di sini maksudnya tingkap-tingkap surga. Orang yang memberi persepuluhan pasti tingkap-tingkap surga akan dibuka olehnya. Dan saya percaya orang itu pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Ayat yang ke-11. Baca 2, 3. Aku akan berkati bagimu supaya kamu yang disini masuk dan supaya kamu Jadi janji Tuhan. Dikatakan di sini kalau kita memberikan persepuluhan, dikatakan Tuhan akan jauhkan, Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap ini artinya hal-hal yang merugikan kita. Hal-hal yang merugikan saudara dan saya, ditipu orang lah dan sebagainya. Itu namanya belalang pelahap semua. Dikatakan di sini Tuhan akan jauhkan itu semua. Ayat yang ke-12 dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Jadi jelas sekali di sini saudara. Jadi kalau hamba Tuhan berkhotbah tentang persepuluhan, jangan berpikiran negatif. Berpikirlah secara positif. Karena orang yang berpikir secara positif itu adalah ciri orang yang sudah dewasa rohani. Haleluya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Jadi ada 3 ciri dewasa rohani. Yang pertama, dapat dilihat dari perkataannya. Yang kedua, dapat dilihat dari perasaannya. Dan yang ketiga, dapat dilihat dari cara dia berpikir. Orang yang dewasa rohani pasti selalu berpikiran positif. Haleluya. Sekarang kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Berkati jemaat Tuhan yang ada di Blue Plaza ini. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang melimpah-limpah. Bahkan keluarga hamba-Mu di tempat ini juga kita berkati. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sampaikan pada pagi hari. Ibu angkat tangannya. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Alfian sudah boleh menyebarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapak Pendeta boleh diberkati pelayanannya, diperluas pekerjaan Tuhan lewat pelayanan Bapak Pendeta. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu.
Kami sungguh diberkati Tuhan. Bagimulah kemuliaan, hormat dan syukur di tempat yang maha tinggi. Urapi dan berkati hamba-Mu sekali lagi, Pak Pendeta Alfianus Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati penggembalaan, berkati keluarganya. Dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh kepada tangan Tuhan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pelihara tubuh jiwa rohnya untuk terus dewasa di dalam Tuhan, melakukan tanggung jawab sepenuh, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan bahkan Tuhan menghormati suami, tunduk kepada suami, dan mengasihi istri, dan bahkan Tuhan mengasihi anak-anak Tuhan. Anak-anak menghormati orang tua. Sebentar kami Tuhan pulang, sertai perjalanan kami. Berkati Tuhan rumah tangga, usaha, pekerjaan, dan bahkan Tuhan keuangan kami. Di tengah-tengah pandemi akan ada terobosan dalam ini. Bagi anak-anak-Mu yang setia beribadah, yang datang kepada Tuhan, akan mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Makasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan, sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan hatimu, buka tanganmu, angkat tinggi-tinggi. Mari terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada pengumuman sedikit bahwa kita setiap hari Minggu akan ada ibadah terus jam 10.30. Terus dukung, support, doakan Bapak Saudara, bawa teman-teman, rekan-rekan ya yang mereka takut, ya dorong bahwa di dalam Tuhan pasti ada keamanan, kenyamanan. Nah, anak-anak bisa ditaruh di samping, tapi belum ada ibadah. Kalau bawa anak, boleh bawa. Nah, ibadah kita terus berjalan di hari Jumat jam 7 malam. Saya berharap semua Bapak Ibu bergabung. Di situ kita mendapatkan berkat Tuhan yang spesial. Semakin kita dewasa dalam Tuhan. Saya berharap, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, kalau nggak ikut saya bertanya-tanya, ini sebenarnya pelayan Tuhan atau saya maaf ya saudara ya. Nah, apalagi pelayan Tuhan, mestinya kan bukan lagi diajak, tapi justru mengajak. Nah, saya lihat akhir ini hamba-hamba Tuhan di tempat ini justru diajak. Nah, minggu depan kita harus pelayan Tuhan diwajibkan semua ikut karena ini dari penggalan Pak Niko, wajib hukumnya. Pelayan Tuhan itu 4 yang wajib: tertanam di dibaptis Islam, isi KKJ kartu jemaat, dan juga apalagi satu lagi kom 100. Yang belum ikut kom pelayan Tuhan, sekarang ada kom online 100, boleh mendaftar. Nah, saya harapkan semua jangan lagi ada alasan yang tidak Saya serius, yang tidak ikut konsisten di hari Jumat ini, apalagi pelayan Tuhan, ya mau tak mau sementara waktu, ya saya pikir mesti harus dievaluasi dulu ya pelayanannya. Ini pelayan atau apa sebenarnya? Saya juga sih selama ini diam, ini bertanya-tanya, ini pelayan Tuhan atau apa sih sebenarnya? Nah, saya harapkan Bapak Ibu Saudara yang pelayan wajib ikut kom 100. Saya tegas Bapak Saudara ya. Boleh tanya gereja di bawah Penggembala Pak Niko, apa iya Pak wajib pelayan ikut tertanam di Boleh, wajib. Jadi kalau pelayan nggak ikut, saya bertanya-tanya, ini pelayan atau dilayani? Nah, saya harapkan semua tidak ada lagi alasan kerjalah inilah itulah, kecuali memang benar-benar kerja ya jadwalnya. Tapi kalau hanya alasan kan bisa kita monitor. Jadi saya harapkan semua hari Jumat wajib saya tekankan. Puji Tuhan, selama hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekali lagi selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan lagi di tempat ibadah ini di jam yang sama. Haleluya, amin.